Masih dalam ranah domain perencanaan dan pengorganisasian, pada akhirnya yang paling menentukan efektif tidaknya pengelolaan IT di dalam sebuah organisasi adalah manusia. Dan kita tahu bahwa pada dasarnya organisasi itu adalah kumpulan dari manusia yang distrukturkan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, ada sebuah proses penting yang namanya adalah atau bertujuan untuk mengembangkan proses-proses IT, organisasi IT, dan hubungan di antara keduanya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa organisasi harus mendefinisikan alias menentukan proses apa saja yang harus dilakukan setiap hari secara rutin maupun berbasis proyek yang terkait dengan IT supaya tujuan organisasi bisa tercapai. Tentu saja melalui sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Ada cukup banyak hal yang harus dipersiapkan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Yang pertama adalah IT Process Framework. IT Process Framework adalah sebuah kerangka yang dikembangkan dan disepakati oleh organisasi agar seluruh pemangku kepentingan memiliki cara pandang yang sama terhadap proses yang ada di situ. Biasanya ini terkait dengan bisnis proses utama dan pendukungnya. Kemudian di situ dilihat di mana posisi dari IT. Apakah IT bagian dari core process, atau IT bagian dari supporting process, atau IT bagian dari proses-proses yang lain. Kemudian terhadap IT sendiri akan dibuat kerangkanya. Misalnya kerangka manajemennya, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Atau mungkin juga kerangka governance-nya, mulai bagaimana pengambilan keputusan itu dibuat, distrukturkan, rule of the game-nya seperti apa. Jadi intinya sebuah kerangka, sebuah model yang menjadi bahasa bersama dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua adalah dibentuknya IT Steering Committee. IT Steering Committee adalah suatu forum, suatu task force atau suatu unit di mana di dalamnya terdiri dari perwakilan 3 domain konstituen, yaitu perwakilan dari manajemen, terutama pimpinan perusahaan, perwakilan dari IT Division atau divisi teknologi informasi, dan perwakilan dari user groups atau kelompok-kelompok user. Jadi IT Steering Committee ini adalah forum yang sangat ringkas, namun di dalamnya diwakili oleh seluruh grup-grup pemangku kepentingan yang ada di organisasi. Tujuannya apa? Agar komunikasi berjalan lancar, masalah-masalah yang ada segera dapat diselesaikan, dan dapat juga dipakai untuk berkoordinasi, untuk menghindarkan konflik, dan juga untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki tujuan dan pandangan yang sama terkait dengan pengembangan IT. Biasanya duduk di IT Steering Committee dari bisnis diwakili 1 atau 2 direksi, kemudian dari divisi IT diwakili orang nomor 1 atau nomor 2-nya, dan user group diwakili oleh perwakilan dari masing-masing unit, misalnya user group SDM, user group financial, user group operation, user group marketing, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah IT Strategy Committee. Kalau steering committee tadi tujuannya adalah mengarahkan, IT Strategy Committee tujuannya adalah menyusun strategi. Bagaimana IT harus dikelola dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, dengan segala kapabilitas yang dimiliki organisasi, agar dapat berfungsi secara maksimum bagi organisasi. Nah, IT Strategy Committee ini lebih kepada mereka yang memiliki otoritas dalam mengelola atau memobilisasi sumber daya. Jadi orang keuangan biasanya ada di sana, ya, orang-orang yang terkait dengan sumber daya manusia ada di sana, dan tentu saja juga ada perwakilan dari divisi IT di sana.
Nah, keempat, dari situ barulah kemudian dibuat yang namanya organizational placement of the IT function. Nah, untuk menjalankan fungsi IT tadi, yaitu untuk mendukung organisasi, maka dibentuklah sebuah tempat atau sebuah unit di mana unit itu bertanggung jawab penuh untuk menjalankan fungsi IT tersebut. Unit ini bisa macam-macam, bisa bersifat sentralisasi di tengah satu besar, atau desentralisasi di pusat ada, di cabang juga ada, atau mungkin hybrid campuran. Tapi intinya adalah menentukan postur organisasi IT seperti apa yang paling tepat bagi organisasi tersebut. Barulah kemudian dibuat struktur organisasi IT-nya, agar terlihat command and control-nya, siapa bertanggung jawab terhadap siapa, dan juga dijadikan bahan untuk menyusun remunerasi, career path, ya, reward and punishment, dan lain sebagainya. Setelah organisasi struktur selesai untuk IT, barulah terhadap masing-masing kotak yang ada di organisasi dijelaskan roles and responsibility. Peranannya apa, fungsinya apa, tanggung jawabnya apa, haknya apa, wewenangnya apa, secara rinci dijelaskan per masing-masing pekerjaan. Barulah kemudian ditentukan yang namanya responsibility for IT quality assurance. Quality assurance artinya adalah untuk meyakinkan bahwa seluruh tanggung jawab yang harus dijalankan oleh unit IT semua sudah terdistribusi secara lengkap di seluruh jajaran struktur organisasi dan dijamin pelaksanaannya. Nah, disinilah harus ada quality assurance untuk memastikan bahwa setiap orang dalam titik-titik organisasi menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga roda organisasi berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah responsibility for risk, security, and compliance. Kebanyakan orang selalu fokus pada memakai IT untuk mendapatkan manfaatnya. Jadi terlalu banyak kadang-kadang orang overestimate atau lebih banyak fokus atau menitik beratkan pada pemanfaatan IT. Mereka lupa bahwa sejalan dengan IT memberikan manfaat, maka pada saat yang sama risiko pun mengikutinya. Kenapa? Semakin tinggi nilai IT, maka akan semakin tinggi potensi yang mungkin akan potensi negatif yang akan didapat perusahaan seandainya IT-nya mati, seandainya IT-nya tidak berjalan. Oleh karena itu, risiko-risiko atau memantau agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat diantisipasi merupakan hal yang sangat penting. Karena kalau kita hanya fokus pada sisi positif dan melupakan sisi negatifnya, maka ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, maka seluruh benefit itu akan hilang. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan dalam sekejap seluruh keuntungan IT bisa hilang jika tidak dijaga benar-benar masalah risiko ini. Risiko ini sangat erat kaitannya dengan keamanan. Keamanan data, keamanan informasi, keamanan jaringan, keamanan infrastruktur, ya. Dan juga sangat erat kaitannya dengan kepatuhan terhadap standar atau aturan tertentu, atau yang biasa dikatakan compliance. Misalnya sebuah bank agar beroperasi dengan baik, dia harus comply terhadap standar minimum security yang telah ditetapkan baik oleh internal maupun oleh regulator misalnya. Berikutnya adalah masalah data and system ownership. Karena tadi dikatakan bahwa setiap hal harus diperhatikan risikonya, maka agar orang jelas bertanggung jawab terhadap hal yang dia kelola, maka harus jelas mengenai siapa yang memiliki apa atau siapa bertanggung jawab terhadap apa. Setiap sistem harus ada ownership-nya, apalagi data yang merupakan aset paling bernilai di perusahaan.
Apakah ownernya A, B, dan C harus benar-benar didefinisikan, agar yang bersangkutan tahu persis bahwa jika ada apa-apa terjadi dengan sistem atau data yang menjadi teritorinya, maka dialah yang harus bertanggung jawab atau menjadi pihak yang accountable. Nah, setelah itu baru proses supervision yang diperlukan. Supervision lebih bersifat pendampingan atau adanya pembinaan atau adanya assistance dari pihak tertentu untuk membantu, untuk memastikan agar setiap sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap aset IT yang penting dapat dengan lancar menjalankan tugasnya. Jika ada kesulitan, jika ada masalah, jika ada pertanyaan, itu dapat segera dijawab oleh supervisor terkait. Kegiatan supervision itu sendiri tidak hanya berlaku di bagian bawah, di bagian user pengguna tingkat bawah, tapi juga kegiatan supervision atau pendampingan juga sangat berguna di bagian manajemen maupun pimpinan puncak. Dan yang berikutnya adalah segregation of duties. Dipastikan bahwa di dalam mengelola IT tidak terjadi conflict of interest. Karena kalau ada pembagian tugas yang bisa menimbulkan conflict of interest atau overlapping, maka kualitas yang diinginkan tidak bisa atau sulit untuk dicapai. Misalnya, seorang pembuat software, tentu saja dia tidak bisa menjadi pihak auditor software, karena dia yang membuat. Pihak auditor harus orang lain yang menilainya. Untuk bagian auditor misalnya, seorang auditor harus objektif, lepas dari kepentingan-kepentingan yang lain agar dia bisa bekerja dengan baik. Tidak boleh diintervensi oleh atasan, bawahan maupun peer-nya. Jadi seluruh roles and responsibility dari IT tersebut harus dipelajari agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan yang bisa mengarah kepada ketidaknetralan dalam bekerja akibat tidak adanya pembagian tugas atau segregation of duties yang jelas. Kemudian setelah itu barulah mulai kita mencari orang-orangnya dengan cara melakukan yang namanya IT staffing. Dari mana kita memperoleh orang-orang yang tepat untuk posisi yang tepat? Dari mulai rekrutmen orang luar, rekrutmen dari dalam gitu ya, kemudian pembinaan dan lain sebagainya. Jadi kegiatan memastikan adanya staf yang melakukan pekerjaan di unit-unit tersebut dikontrol atau dikendalikan melalui IT staffing management. Nah, key IT personnel ya, ini adalah suatu hal yang sangat penting. Dalam sebuah organisasi IT, ada beberapa posisi yang sangat menentukan. Misalnya adalah dia seorang super user yang memiliki password ke semua sistem. Atau dia adalah pemegang kunci kriptografi dari seluruh sistem keamanan yang ada di organisasi tersebut. Atau dia yang memegang kunci ke dalam infrastruktur atau data center yang ada di dalam organisasi. Nah, organisasi tidak boleh tergantung kepada orang. Dia harus tergantung kepada sistem. Sehingga perlu diidentifikasikan fungsi-fungsi mana saja yang sangat kritis. Dan di situ harus ada sistem yang jelas agar hidup organisasi tidak hanya tergantung pada 2 atau 3 orang kunci tersebut. Siapa tahu yang bersangkutan tiba-tiba keluar dari organisasi tanpa memberitahukan, atau tiba-tiba meninggal dunia sehingga organisasi mengalami kesulitan untuk akses ke dalam sistem yang merupakan kunci. Berikutnya adalah dipastikan adanya prosedur dan kebijakan terkait dengan staf yang dikontrak. Kita tahu bahwa di dalam dunia IT, turnover dari pegawai IT itu sangat cepat.
Sangat cepat pegawai IT itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu masalah kontrak menjadi masalah yang penting. Di dalam kontrak harus jelas tugas dan tanggung jawabnya. Harus ada juga reward and punishment-nya. Harus juga ada insentif supaya bersangkutan senang bekerja atau berhubungan dengan organisasi yang ada, sehingga akan terus memberikan karyanya di organisasi tersebut. Jadi masalah kontrak harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, last but not least, adalah masalah relationship. Walau bagaimanapun, setiap orang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang yang lain. Organisasi yang baik adalah organisasi yang antara manusianya, yang antara unitnya, dapat menjalin relasi yang baik dan kondusif, agar semuanya bisa mengarah kepada satu hal, yaitu pencapaian visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu patut dipikirkan masalah bagaimana teknologi informasi di dalam, terutama orang-orangnya, memiliki budaya yang bisa menjaga relationship atau hubungan komunikasi di antara mereka. Karena dengan demikian, maka koordinasi, kooperasi antara seluruh pihak-pihak yang terkait dengan IT bisa dijamin terjadi secara baik. Terima kasih.